Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar dengan NIM 22811311497 dari kelas A30. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eksplorasi fikih kesehatan, panduan puasa bagi orang yang sakit dalam perspektif Islam dan medis. Perlu kita pahami bersama bahwasanya dalam Islam, puasa merupakan ibadah wajib bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Puasa pada bulan Ramadan merupakan kewajiban, namun terdapat keringanan bagi mereka yang menghadapi kendala tertentu. Salah satunya adalah kondisi kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi orang yang sakit atau memiliki kondisi medis tertentu untuk tidak berpuasa atau menggantinya di hari yang lain. Dengan kemajuan teknologi yang ada, termasuk kemajuan ilmu kesehatan, memungkinkan kita memahami kondisi medis secara spesifik, yang mana itu semua dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini kita akan mengeksplorasi ketentuan puasa bagi orang yang memiliki kondisi kesehatan khusus seperti diabetes atau gangguan makan, serta melihat dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar hukum puasa dalam keadaan sakit. Nah, adapun dalil yang menyebutkan tentang keringanan puasa bagi orang yang sakit. Nah, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan, Islam memberikan dispensasi bagi mereka yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam menjalankan puasa seperti kondisi sakit. Selain daripada itu, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya Allah menyukai jika rukhsah, keringanan yang diberikan olehnya dilaksanakan, sebagaimana dia membenci maksiat yang dilakukan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Nah, hadis ini menegaskan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai jika umatnya memanfaatkan keringanan atau rukhsah yang diberikan, termasuk bagi yang sakit atau tidak mampu menjalankan puasa dengan aman. Nah, selanjutnya mengenai pertimbangan medis dalam ketentuan puasa bagi orang yang sakit. Dengan perkembangan ilmu kesehatan modern, ada kondisi-kondisi medis tertentu yang membuat seseorang tidak dianjurkan untuk berpuasa karena dapat membahayakan kesehatannya. Nah, di antara kondisi-kondisi tersebut diantaranya adalah pertama, sakit diabetes. Nah, diabetes merupakan gangguan kesehatan yang mempengaruhi kadar gula darah
terdapat dua jenis diabetes utama, yaitu tipe pertama dan tipe kedua. Bagi penderita diabetes, khususnya yang menggunakan insulin, puasa dapat mempengaruhi kadar gula darah dan meningkatkan resiko gula darah rendah atau gula darah tinggi. Menurut para ahli kesehatan, penderita diabetes yang kondisinya tidak stabil sangat tidak dianjurkan berpuasa karena beresiko terhadap kesehatan. Fikih memberikan kemudahan untuk tidak berpuasa jika seseorang khawatir bahwa ibadah tersebut akan memperburuk kondisinya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam Al-Majmu', jika puasa memperburuk kondisi sakit atau menghambat penyembuhan, maka dibolehkan bagi orang tersebut untuk berbuka. Nah, kemudian yang kedua, gangguan makan. Orang dengan gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia mungkin mengalami masalah serius dalam menjalani puasa. Gangguan makan seringkali melibatkan kontrol yang ketat terhadap pola makan dan berat badan, dan puasa tentu dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Nah, dalam kasus ini, puasa dapat memperburuk kondisi kesehatan mental dan fisik sehingga dibolehkan bagi mereka untuk berbuka. Kemudian yang ketiga, kondisi-kondisi kesehatan yang sifatnya kronis, ya, seperti orang yang mengalami penyakit jantung, hipertensi berat, atau penyakit ginjal kronis yang lain. Hal ini juga sering menjadi tantangan dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, kondisi-kondisi ini membutuhkan asupan cairan dan makanan yang teratur untuk menghindari komplikasi serius. Islam memberikan kemudahan kepada orang yang sakit kronis untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin per hari yang ditinggalkan. Nah, kemudian pertimbangan dalam memutuskan puasa atau tidaknya bagi orang yang sakit. Kita melihat dalam konteks fikih, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh seseorang yang menghadapi kondisi medis untuk menentukan apakah ia bisa berpuasa atau tidak. Konsultasi dengan ahli medis, ini yang perlu dilakukan yang pertama. Nah, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan sebelum memutuskan untuk berpuasa. Kemudian, ahli medis dapat memberikan rekomendasi apakah kondisi fisik seseorang memungkinkan untuk berpuasa tanpa membahayakan kesehatannya. Kemudian yang selanjutnya bisa dengan menimbang kemampuan fisik kita. Jika seseorang merasa lemah atau khawatir akan memperburuk kondisinya saat berpuasa, ia dibolehkan berbuka. Seperti yang diajarkan dalam Islam, menghindari bahaya pada diri sendiri itu lebih utama. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisa mengganti puasa di hari lain atau membayar fidyah. Jika seseorang mengalami kondisi sakit sementara, ia diperbolehkan untuk mengganti puasa di hari yang lain. Namun bagi mereka yang memiliki penyakit kronis atau tidak mungkin sembuh, Islam memberikan kelonggaran untuk membayar fidyah. Nah, dalam pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa fikih Islam menyediakan keringanan bagi orang yang sakit agar mereka tidak memaksakan diri untuk berpuasa ketika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Dengan bantuan ilmu kesehatan modern, umat muslim dapat mempertimbangkan kondisi medis spesifik yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpuasa. Nah, dalil-dalil Al-Quran dan hadis memberikan landasan bagi kemudahan ini, menunjukkan kasih sayang dan perhatian Islam terhadap kesehatan dan kesejahteraan umatnya. Semoga kita dapat memanfaatkan keringan ini dengan bijak dan senantiasa menjaga kesehatan serta semangat dalam melaksanakan ibadah. Demikian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.